Pertanyaan yang keempat, ya, di manakah letaknya hidayah? Dekat kalbu. Dekat kalbu. Ya, kalau ditanya, aina al-hidayah? Aina yaqa? Di manakah hidayah itu bertempat? Ya, dia bertempat dekat kalbu. Jadi hidayah bertempat dekat kalbu. Ya. Kelapangan dada bertempat dekat sodru. Ya. Yahdi qalba, ada yahdi qalba, ada yashrah sadra. Ya, yashrah sadra. Kalau yashrah sadra itu dadanya dilapangkan supaya tak sesak dadanya. Kalau qalbu yahdi qalba, dibentangkan petunjuk ke dalam hatinya. Subhanallah. Oke. Terakhir, yang kelima, apa betul aku ini sudah berada di atas jalan petunjuk Allah? Apakah betul saya ini sudah berpetunjuk? Apakah alamat tanda-tanda yang aku telah berpetunjuk? Oke, saya sebutkan 3 saja. Banyak alamatnya, tapi saya sebutkan 3 saja. Tanda bahwa kita ini telah berpetunjuk adalah, adakah sudah beriman kita ini? Kalau kita sudah beriman, dengan iman yang sudah kita konsepkan hari itu, bermakna kita sudah mendapat petunjuk. Karena petunjuk yang pertama adalah keimanan, tauhidullah. Buktinya apa kalau iman itu sebuah petunjuk? Allah berfirman dalam Al-Quran, surah yang ke-6, surah Al-An'am, ayat yang ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman itu dianggap sebagai orang yang berpetunjuk. Bermakna keimanan itu adalah petunjuk. Yang kedua, bukti atau tanda atau alamat yang kita telah berpetunjuk adalah sejauh mana kita punya ketaatan. Adakah kita sudah taat dengan Allah dan Rasulnya hari ini? Bagaimana perlakuan kita pada mak kita, ayah kita lepas kita sudah punya sesi renungan hari itu? Bagaimana perlakuan kita pada anak-anak kita dengan suami kita? Ya, apabila kita sudah melaksanakan amal saleh, dada kita terasa lapang ketika berdepan dengan berbagai bentuk musibah, itu tandanya kita telah mendapatkan petunjuk dan tandanya kita telah pun berpetunjuk. Oke. Apa kata Allah tentang masalah kelapangan dada ini? Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yuridillahu ayyahdiyahu. Ya, sesiapa yang dikehendaki Allah untuk diberikan petunjuk, maka cirinya orang yang telah diberi petunjuk itu adalah yashrah sadrahu lil Islam, lapang dadanya. Macam mana dada kita hari ini? Lapang tak berdepan dengan anak-anak yang bermasalah? Lapang tak berdepan dengan rakan-rakan kita yang mungkin yang bermasalah juga? Lapang tak dengan urusan kerja kita? Lapang tak, lapang tak, lapang tak. Lapang artinya santun tak dalam menghadapi perkara-perkara itu? Kalau iya, itu tandanya Anda berada di garis petunjuk. Itu tandanya Anda sudah berpetunjuk. Jadi Anda itu diuji oleh Allah supaya Anda menilai diri sendiri. Kalau kita masih boleh mengawal diri dengan baik, dengan tenang, dengan santun, berharap apa yang ada di sisi Allah yang lebih baik, itu tandanya Allah dah bagi petunjuk ke kita. Tanda yang paling tinggi, di mana tanda ini yang menunjukkan kita sebagai orang yang berpetunjuk adalah tatkala orang menyaksikan kita, orang itu akan segera mengingati kita, mengingati Allah. Tatkala seseorang menyaksikan kita, orang itu bersegera untuk mengingati Allah. Karena ketika dia menyaksikan kita, kita tengah mengingati Allah, maka itu tanda kemuncak orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Tanda orang yang telah berpetunjuk. Jadi Anda mungkin sekarang boleh bertanya, aku ini dapat petunjuk ke tidak ya? Cek amalan. Aku ini sudah berpetunjuk ke tidak? Cek sodru. Lapang ke tidak? Aku ini sudah berpetunjuk ke tidak? Cek orang lain. Orang lain lebih dekat dengan Allah ketika dengan kita atau justru jauh dari Allah ketika dekat dengan kita? Cek balik-balik. Masya Allah. Jadi perempuan tuan-tuan, bagi saya, ketika kita sudah memiliki destinasi yang jelas, yaitu Allah, dan kita ingin sampai tak berbelok-belok, maka mohonlah sentiasakan diri, lazimkan diri untuk berdoa kepada Allah.
Karena itu kita sudah belajar ya tentang bab doa hari itu dalam surah apa? Surah yang ke-40 ayat 60 hari itu. Kalau kita berdoa di atas jalan yang lurus pun, berdoalah ikut cara Rasulullah. Ada orang kata begini, sungguh hatinya itu baik, tapi dia masih amalkan perkara-perkara yang tidak baik. Ya mana boleh. Kalau hatinya itu belum beriman dengan iman yang sebenar, akan membuka potensi dia untuk mencipta, untuk mengadakan perbuatan-perbuatan dalam bingkai kebaikan, namun lari daripada bingkai kebenaran. Maka jangan terjebak. Baik tidak cukup, dia perlukan satu titik namanya kebenaran. Ya, perempuan tuan-tuan, kalau kita hendak berdoa agar diistiqomahkan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah dalam kalbu kita, layaknya kita kan berjalan kan, petunjuk itu Allah hadirkan dalam bentuk nur misalnya, kita boleh sampai tujuan. Kita tak nak belok-belok kan, karena yang belok-belok itu gelap sebetulnya. Kita nak lurus je, maka mohon sama Allah. Ketika mohon sama Allah jangan mengada-ada. Misalnya Allah Al-Hadi, kita sampai beberapa ribu kalinya Al-Hadi itu, tetap juga tidak akan mendapatkan petunjuk. Kenapa? Yang digariskan oleh Nabi tidak kita jalankan. Apa kata Nabi? Mintalah doa, mohonlah sama Allah dengan berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda. Bukan Rasul kata sampai berapa kalinya itu menyebutkan, saya takut ini masalah ibadah, saya takut karena ini masalah zikir, kita mengada-adakan. Biarlah pengalaman, macam beginilah, saya contohkan ya, perempuan tonton, mungkin ada satu soalan ya. Kalau kita mengamalkan sesuatu yang kita buat seketika itu, dan dimampukan oleh Allah, jangan ajarkan perkara ini sama orang lain. Cukup untuk Anda saja. Simpan untuk Anda. Karena kalau kita ajarkan sama orang lain, kita akan tutup hidayah Rasulullah. Orang lain akan ambil kita punya amalan. Ya. Kita bukan dilarang pun untuk melakukan doa kepada Allah. Kita menyebut nama Allah. Tapi jangan ajar pada orang lain, inilah doa itu. Ajarkan orang lain doa Rasulullah. Apabila kita seketika ada masalah, kita berdoa, seketika itu dimampukan oleh Allah. Jangan ajarkan itu pada orang lain. Ya, Rasulullah bersabda, wa khairul haji Muhammad. Sebaik-baik petunjuk itu datangnya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So saya tak larang Anda berdoa, ikut kemampuan Anda, ikut pemahaman Anda, berdoalah. Tetapi jangan sekali-kali ketika dimakbulkan Allah, Anda ajarkan doa itu pada orang lain. Karena akan menutup doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kita bincang tentang hidayah, bagaimana doa Rasulullah. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Doa Rasulullah, amalkan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Amalkan doa Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Amalkan doa dari Al-Qur'an. Ihdinas siratal mustaqim. Amalkan. Tapi jangan buat sampai berapa kalinya untuk meraih hidayah. Bukan hidayah yang kita dapat, sesat kita dapat. Tapi seolah-olah kita dapat hidayah. Ada orang terjebak, dia dapat hidayah, tetapi pada hakikatnya dia dalam kesesatan. Karena itu untuk mengetahui kita berhidayah, kita tidak perlu tolak ukur Al-Quran dan As-Sunnah yang membuktikan. Baik, perempuan, tuan-tuan, sampai di sini kita punya perbincangan. Jadi, sekali lagi ya perempuan, tuan-tuan, karena hidayah itu datangnya daripada Al-Quran, maka ada satu buku ya yang saya juga rekomen lah. Buku tentang keberkatan Al-Quran yang mengupas tentang tema-tema penting dalam Al-Quran terkait dengan keberkatan Al-Quran. Ya, dikupas oleh seorang ahlinya, saya katakan ahlinya karena saya kenal beliau, yaitu Dr. Ahsin Sakho. Ya, keberkatan Al-Quran. Anda boleh baca tiap-tiap tema yang terkait dengan Al-Quran, bagaimana kita meraih keberkatannya. Soal itu akan dihuraikan dengan mudah bagi golongan orang-orang awam. Tidak tinggi sangat. Ya, bagi orang berilmu juga boleh mengambilkan manfaat ataupun istifadah daripadanya. Kemudian karena hidayah itu adalah dari Al-Quran dan kesesatan itu datangnya daripada syaitan, maka bagaimana kita berinteraksi dengan nufus kita? Ada adabun nufus ya yang ditulis oleh seorang psikologis klasik yang bernama Al-Haris Al-Muhasibi. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.